Anata. Saya persilakan. Ya. Alamat saudara? Jalan Baru, RT 01, RW 01, Cilincing, Kelurahan Cilincing, ya. Jakarta Utara. Pada waktu Pilpres, saudara sebagai anggota KPU Jakarta Utara. Ya, betul. Sebagai apa? Anggota bidang apa ini? Perencanaan dan data. Perencanaan dan... Apa saudara kenal saudara Abdul Karim? Kenal. Itu Yang waktu Pilpres kemarin, saudara Abdul Karim saksi pemohon sebagai apa itu? Dia sebagai saksi di kecamatan. Saksi di tingkat PPK ya? PPK mana? Penjaringan. Penjaringan. Oh, jadi kemarin yang dipermasalahkan di penjaringan itu ya? Di penjaringan. Silakan, apa yang akan Anda sampaikan? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama menyangkut rekapitulasi di tingkat kota, di mana pada saat terjadinya rekapitulasi pada tanggal 16 Juli, kami mengawali dengan pembukaan, lalu pada saat selesai pembacaan tatib, pasangan saksi nomor 1 interupsi, kemudian menyampaikan keberatan-keberatan. Apa saja keberatan yang dilakukan oleh saksi? Dia menyampaikan keberatan terhadap keberatan-keberatan yang sudah disampaikan di setiap kecamatan. Lalu kami mengatakan bahwa kami belum memulai dalam tahapan pembacaan rekapitulasi hasil. Oleh sebab itu, untuk supaya proses ini berjalan, sebaiknya setiap kecamatan yang nanti menjadi masalah dimasukkan di setiap sesi kecamatan yang kita bacakan. Pada waktu pembacaan urutan kecamatan itu. Iya, betul begitu. Baik, terus? Kemudian setelah itu mereka menerima, kemudian masuk pada tahapan pembacaan rekap per kecamatan. Dan setiap pembacaan rekap memang yang disebutkan adalah kecamatan-kecamatan yang di kecamatan dijadikan persoalan. Iya. Seperti apa yang itu. dijadikan persoalan? Menyangkut DPKTB. DPKTB. Iya. Ya, sekarang saya tanya, untuk DPT di Jakarta Utara berapa? Jumlah DPT Jakarta Utara itu 1.135.283. Terus yang menggunakan hak pilih? Yang menggunakan hak pilih total keseluruhan yaitu 867.246. Baik, suara sahnya? Suara sah keseluruhan itu 859.305. 305. 305. Yang tidak sah? 7.941. 41. Yang menggunakan DPKTB? 55.930. 55.930. 930. Pada umumnya menggunakan apa ini? Menggunakan KTP. KTP. Semuanya terekam dengan baik, ada daftar hadirnya? Ada yang terekam mungkin, ada juga yang tidak. Tidak terekam, tapi semua pakai fotokopi KTP yang atau dengan surat domisili atau surat keterangan RT RW begitu. Ada? Secara rinci kami belum mengecek total, tapi yang jelas untuk administrasi terhadap DPKTB ada yang tercatat mekanismenya melalui C7, ada yang menggunakan dengan KTP. Ada yang pakai C7 dan ada yang pakai KTP. Di AT khusus dimasukkan. Ya, baik. Terus yang DPTB ada nggak? Ada. Berapa yang DPTB? Di Jakarta Utara DPTB yang menggunakan hak pilihnya itu sebanyak 10.810. 10.810. 810. Iya. Kemudian sekarang kita ulangi kembali. Kita cross check kembali ya. Apakah keberatan-keberatan yang berhubungan dengan DPKTB dan DPTB ini kemudian sudah ditindaklanjuti? Ada rekomendasi dari Panwaslu atau Bawaslu untuk yang maaf yang mulia untuk yang dicermati dan sebagainya tadi? Yang menjadi keberatan di tingkat penghitungan kami hanya DPKTB. DPKTB. Iya. Ada rekomendasi untuk melakukan pencermatan terhadap ini, penggunaan DPKTB. Ketika proses selesai kecamatan per tanggal 15 Juli
Ya. Bawaslu kemudian memanggil KPPS yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan di mana saja? Di Kelurahan kecamatan. mana saja? Itu saya ada suratnya, sebentar saya cek dulu suratnya, Yang Mulia. Iya, agak cepat. Iya. Di Jakarta Utara itu ada di 17 TPS. 17 TPS. Iya, Yang Mulia. Di PPS mana saja ini? Sunterjaya, Kebun Bawang, Kapuk Muara, Kamal, dan Lagoa. Sunter Agung bukan di situ ya? Sunter Agung tidak masuk ketua di sini. Tidak masuk. Belum masuk. Oh, jadi Sunterjaya, Sunterjaya, Kebun Bawang, Kapuk, kemudian Kamal dan Lagoa. Kapuk, Kamal dan Lagoa. Lagoa. Baru kemudian saya lanjutkan gitu Ya. melalui surat dari Panwaslu Kota Ya. menanyakan kepada kami terhadap TPS 26 dan TPS 130 Sunter Agung. TPS 26 Dan 103, maaf. 103. Iya, 103 yang dimana isinya adalah Sunter Agung itu ya? ya baru Sunter Agung. Yang kemarin juga dipermasalahkan. Iya, gimana ini? Jadi di dalam surat ini kami diminta untuk melakukan Kalau di sini membuka kotak, betul? betul itu sudah dibuka. Oh. Sudah dibuka di dalam rekap di tingkat kecamatan. Yang kemudian di dalam rekap kecamatan ditemukan bahwa dua kotak itu yang kotak pertama tidak ada KTP dan AT khususnya di TPS 26, kemudian di TPS 103 itu ada A7-nya. Seperti itu. Ada A7-nya? Ada form 7-nya. A7-nya. Iya, ada. Oh, berapa? Saya 7. Oh, maaf, saya 7. Saya 7. Lalu dari proses itu ketua PPK memanggil ketua KPPS di 2 TPS tersebut untuk mengklarifikasi kenapa data itu tidak ada. Iya. Seperti itu. Terus selanjutnya setelah diklarifikasi bagaimana? Klarifikasi di dalam rekapitulasi yang disaksikan oleh 2 pasangan calon tersebut bahwa dia kelelahan menurutnya kemudian kelupaan dimasukkan ke dalam data tersebut. Kelupaan dimasukkan? Iya. Nah, di mana itu? Ditemukan Ada di mana? dipegang sama dia. Oh. Gitu. Ada dipegang di masing-masing KPPS. Jadi belum dimasukkan Belum di dalam sempat kotak? dimasukkan, udah keburu capean katanya. Tapi sebetulnya itu ada? Ada. Setelah diklarifikasi cocok nggak? Yang dipegang itu? Jadi Dicek nggak? kami belum sampai ke situ ketua. Yang mulia. Jadi data itu diminta oleh Panwas. Lalu kami serahkan ke Panwas berupa fotokopinya. Ya. Baik TPS 26 dan TPS 103. 3 gitu. Di surat Bawaslu ketika itu memang disebutkan secara implisit untuk mengecek 2 TPS tersebut. TPS 26 dan TPS 103. 103. Lalu berdasarkan surat KPU DKI terhadap pelaksanaan PSU, 2 TPS ini kemudian disertakan menjadi PSU. Karena memang satu di TPS 26 itu ada yang berKTP daerah, yang satu memang lengkap KTP-nya tapi kemarin saya belum teliti apakah ada KTP daerahnya atau tidak. Tapi yang jelas itu ada KTP-nya. Jadi setelah itu di 2 TPS itu sudah dilakukan PSU. Sudah dilakukan PSU. Bagaimana hasil PSU di situ? Secara rinci saya tidak konsen ke situ tapi yang jelas hasilnya masih tetap yang menang nomor 2. Tapi tingkat partisipasinya turun ya? Jelas menurun. Baik. Terus kemudian untuk penggunaan formulir yang ini? Yang DPKTB untuk setelah PSU juga jumlahnya masih banyak? Ya, jadi dari PSU, hasil PSU dengan sebelum PSU kami kurangnya
dari 60-an di berita acara per tanggal 16, 60 orang. 60 ribu. Oh, Mohon maaf. 60 ribu. Total se-Utara. Oh, setelah iya. se-Jakarta Utara. Setelah terjadi. Setelah PSU kemudian menjadi 55.960. Seperti itu. Se-Jakarta Utara ya. Se-Jakarta Utara. Saya cuma cermat data di se-Jakarta Utara. Tapi khusus untuk yang di TPS 26 dan 103 itu tahu persis nggak setelah itu? 106 dan 26 dan 103. Iya, yang di 26 dan 103. Sebelum PSU, penggunaan DPKTB di 26 dan 103 itu berapa? Setelah PSU berapa? Itu ada datanya enggak? Datanya ada di provinsi. Gitu. Oh gitu. Nanti di provinsi bisa dilampirkan, yaitu disertakan ya. Iya. Gitu. Supaya kita bisa tahu persis itu. Baik, apalagi yang akan disampaikan? Yang kedua menyangkut pembukaan kotak per tanggal 23 Juli sebagai tindak lanjut rekomendasi cross-check Bawaslu. Ya, jadi saya potong sebentar. Saya minta penegasan. Pembukaan kotak itu karena rekomendasi Bawaslu. Bawaslu. Rekomendasinya gimana sih? Jadi di dalam rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu adalah untuk melakukan pengecekan. Pengecekan apa? Pengecekan DPKTB. Iya, baik. Ber-KTP daerah. Baik. Kemudian melalui surat Bawaslu di surat Panwaslu Kota juga mengeluarkan surat untuk mengecek KTP daerah. Iya. Per tanggal 18. Jadi untuk KPU Jakarta Utara melakukan pembukaan kotak itu karena ada rekomendasi ya? Ada rekomendasi. Baik. Terus gimana? Setelah itu, karena memang waktunya dekat dengan PSU. Jadi tanggal 18 kami diperintahkan, malamnya itu sekitar jam 11.20, kami mendapatkan lampiran. Suratnya tidak ada lampiran, tapi malamnya kami mendapatkan lampiran per TPS. Baik. Gitu. Kami tidak tahu apakah ini menjadi bagian jumlah yang 5.000 berapa tuh? 5.000 sekian yang di tingkat provinsi, apakah itu menjadi bagian atau tidak? Ya. Tapi kami menerima lalu data ini setelah PSU jam 2 kami potong-potong datanya. Kami bagikan karena kami tidak memiliki soft copy, hard copy. Kami bagikan kepada PPK. Tolong ini diinformasikan kepada teman-teman PPS supaya dilihat berapa jumlah sebenarnya. Seperti itu. Ya. Karena memang di Jakarta Utara sendiri kami tidak paham berapa jumlah data yang harus kami cross check. Jadi kami tahu jumlahnya 5.000 sekian se-DKI, tapi spesifik kasih di bagaimana yang di Jakarta Utara tidak tahu persis. Kami tidak tahu persis. Baik. Gitu. Begitu juga dengan saat rekapitulasi di tingkat kota. Ada keberatan memang menyebutkan TPS di depan hanya menyebutkan yang bermasalah dengan DPKTB. Jadi dari awal memang kami tidak mengetahui persis berapa jumlah yang harus kami cross check. Ya. Tapi kami berinisiatif yaitu dengan membagi. Karena begitu kami lihat secara sekilas beberapa data, oh TPS ini ternyata Koja misalnya kok disebut 2 kali di belakang. Saya cek satu-satu, oh ini TPS ini ada 2 kali ini disebut. Berarti data ini belum bisa disebutkan utuh. Apakah jumlahnya sesuai dengan daftar nama itu atau mungkin perlu kita pilah-pilah lagi. Seperti itu. Baik. Nah itu yang kami didistribusikan, kemudian kami menunggu. Kami mengumpulkan teman-teman PPS pada tanggal 20. Tanggal 20 Juli? Iya 20 Juli, ya. Kami kumpulkan semua PPS, kemudian kami instruksikan. Iya pemirsa, sejenak kita break terlebih dahulu, namun ada sejumlah informasi yang didapatkan dari para saksi, diantaranya adalah mengenai diadakannya pemilu ulang di sejumlah TPS di Jakarta Pusat dan juga Jakarta Utara, di mana hasil dari pemilihan ulang tersebut tingkat partisipasinya menurun dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Namun hasil dari pemilu ulang tetap sama, yaitu memenangkan dari pasangan Jokowi JK, dan pembukaan kotak 23 Juli, kotak suara di 23 Juli di Jakarta Utara dilakukan atas rekomendasi dari Bawaslu dan juga Panwaslu Kota. Dan kami akan segera kembali untuk Anda.
Awali hari Anda bersama kami. Selamat pagi pemirsa, setelah informasi pilihan akan kami hadirkan. Jurnal Pagi, sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari. Sampai saat ini memang belum ada aktivitas. Berita dari Siloam bahwa mereka menjual saham mereka. Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media. Kedua tersangka yang diduga memberi suap kepada Rudi Rudiantini. Jurnal Pagi, setiap hari jam 6 pagi, hanya di Berita 1. Setiap saat, pasar berubah sangat cepat. Kami sajikan semuanya di sini. Money Report bisa menyapa Anda kembali. Program khusus ekonomi bisnis dan Pasar keuangan saham. 218,44. Corporate action, Impor solar selama ini cukup besar. dan kebijakan ekonomi penting. Berdasar data dan analisis yang akurat, Money Report, sumber referensi bisnis dan keuangan Anda. Harus diperhatikan saat Anda mengembangkan bisnis. Money Report, Senin hingga Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Hadir di Berita 1. The Jakarta Globe, today's edition. Get your copy now. Ya pemirsa, spesial report sidang sengketa Pilpres 2014 kami akan segera lanjutkan dan masih sedang mendengarkan kesaksian dari KPU Jakarta Utara. Dan Suara ulang. Ah, ah. Baik. Ya, prospeknya itu yang kita kerjakan setelah PSU. Dan karena memang kami juga tidak paham berapa jumlahnya, tapi kami sudah membagi data itu, kemudian ya inisiatif yang ada di setiap kecamatan yang mengumpulkan berapa banyak sebenarnya yang harus dibuka di setiap kecamatan. Baik. Seperti itu. Baik. Nah itu yang kami lakukan untuk mengerjakan atau menindaklanjuti rekomendasi yang dilakukan oleh Bawaslu maupun Panwas Kota Jakarta Utara. Baik. Seperti itu. Jadi tidak benar kalau misalkan saksi tidak diundang. Karena memang kami sudah berkoordinasi dengan Panwas dan Panwas yang melakukan. Yang mengundang Panwas. Seperti itu. Baik. Itu yang terjadi mungkin karena waktunya saja. Pada waktu yang bersamaan tanggal 23 semua itu. Sehingga mungkin saksi yang dari tingkat kota. Tim suksesnya tidak sempat diberitahu. Atau mungkin suratnya belum nyampe. Teman-teman sudah pada ngumpul di kecamatan. Baik, cukup Seperti ya. itu. Ya. Ada yang akan didalami? Prof. Aswanto, yang mulia silahkan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi ya. Siap Yang Mulia. Jadi saudara menyampaikan bahwa saudara dari Divisi Yang Perencanaan tanggal ya. 23 itu. Tentu sebagai komisioner KPU dan berada pada Divisi Perencanaan tentu harus memahami hal-hal yang akan direncanakan dalam kaitannya dan penyelenggaraan pemilu. Siap Yang Mulia. Apakah saudara mengetahui data apa yang menjadi dasar untuk pencetakan surat suara? Dalam pencetakan surat suara adalah data DPT. Data DPT. Data DPT. Nah, menurut ketentuan undang-undang, pencetakan suara berdasarkan data DPT itu berapa persen? 2%. 2%. Saudara paham itu ya? Ya. Baik. Tadi saudara menyampaikan bahwa ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi, ada juga rekomendasi dari Panwas Kota. Saya ingin di Panwas Kota saja. Apa isi rekomendasi Panwas Kota? Isi rekomendasi Panwas Kota berdasarkan surat 19. Saudara punya suratnya? Suratnya ada, Yang Boleh. Mulia. Bisa saudara bacakan? Iya, sebentar Yang Mulia. Isi rekomendasinya saja. Yang diminta gitu. Dengan hormat, yang intinya ada berdasarkan ini, maka Panwas Kota Jakarta Utara dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan Ketua KPU Jakarta Utara merekomendasikan kepada KPU Jakarta Utara agar melakukan cross check buka kotak. Baik. Berapa? Apakah di rekomendasi itu tidak disebutkan jumlah kotak yang akan dibuka? Di dalam suratnya tidak, Yang Mulia. Nah, apa bisa kalau tidak disebutkan TPS mana saja, tetapi ditujukan kepada KPU Jakarta Utara ya? Iya. Jakarta Utara. Apakah ada koordinasi sesudah itu bahwa
TPS-TPS mana saja yang harus dibuka atau seluruh TPS yang ada di Jakarta? Jadi malamnya surat ini datang sekitar jam 4-an ya. sore. Malamnya jam setengah 11 atau jam setengah 12 saya lupa, karena kita lagi persiapan PSU besoknya tanggal 19, ada dilampirkan daftar nama TPS. Baik, berapa TPS yang itu yang kami tidak tahu jumlahnya, karena hanya nama TPS kelurahan, nama TPS datanya. Saudara kan lihat. Iya, Saudara betul. tidak menghitung? Kami belum sempat menghitung, karena memang begitu kami teliti sedikit, dari misalkan tadi Kecamatan Koja misalnya, ini TPS 4 misalnya. Itu kan ada lampiran. Saudara punya surat lampirannya? Di dalam surat ini tidak dilampirkan waktu kami menerima, tapi waktu malamnya kami menerima dan itu ada. Saudara pernah baca surat lampiran itu? Oh, daftar nama TPS-nya? Daftar nama? Saya baca. Betul. Berapa jumlah? TPS? Tidak disebutkan jumlah. Iya, tapi kan saudara bisa hitung kalau saudara baca. Kalau total keseluruhan secara hitungan kasat, ya, itu sekitar 1.400-an. 1.400-an karena TPS? 1.000 sekitar 400-an Nah, secara kasat. Berapa yang ditindaklanjuti oleh KPU? Kalau yang ditindaklanjuti berdasarkan apa yang kami lakukan, kami pecah data itu, Yang Mulia. Ini kan rekomendasi dari Panwas Kota. Iya. Yang menurut saudara ada sekian ribu TPS yang diminta untuk dicermati, dihitung ulang, di cross check gitu. Iya, Yang Mulia. Nah, berapa yang saudara tindak lanjuti atau cross check? Dari total yang ada, berdasarkan apa yang kami cacah di kecamatan. Jadi kami potong-potong, Yang Mulia. Setelah itu kita fotokopi, kita potong-potong, kita bagikan. Apakah di dalam rekomendasi Panwas Kota itu bahwa KPU bisa melakukan cross check tidak seluruhnya 5.000 sekian TPS, tapi cukup melakukan sampling? Dalam surat yang ada saudara jawab saja. Apakah ada di dalam rekomendasi itu bahwa cross check yang akan dilakukan atau diminta untuk dilakukan oleh KPU cukup dengan sampling? Di tingkat kecamatan ada yang begitu, karena Panwas. Nah, saudara jawab. Apakah ada kalimat seperti itu bahwa tidak ada di dalam surat, hanya cross check. Cukup itu. Ya. Kemudian tadi saudara menjelaskan bahwa dalam melakukan cross check itu saudara tidak mengerti apakah saksi diundang atau tidak, karena ada kesepakatan bahwa yang akan mengundang saksi itu adalah Panwas. Ya, betul. Betul, Yang Mulia. Yang berhak terhadap pembukaan kotak suara Panwas atau KPU? Kalau dalam surat yang kami layangkan, berdasarkan hasil surat 441, kami memfasilitasi dari provinsi. Iya, jadi kalau menurut aturan bukan Panwas yang punya kewenangan. Panwas merekomendasikan. KPU yang punya tanggung jawab dalam pembukaan. Sehingga menjadi aneh kalau Panwas yang harus mengundang. Mestinya kan kewenangan KPU itu. Kenapa saudara membiarkan kewenangan saudara diambil? Dalam yang, mohon maaf, dari uraian urutan tadi. Cukup saya kira. Cukup. Ya, pemirsa, kita akan jeda sejenak untuk mengikuti news update pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali.